Kemana saja kamu pernah pergi di bumi? Penipuan mematikan Putin telah memicu pemberontakan global. Protes meletus di India, Irak, dan Afrika, di mana keluarga-keluarga secara terbuka meminta Putin untuk berhenti membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Begini, Putin menjalankan jaringan perdagangan manusia global untuk mendukung invasinya yang gagal. Perang itu berjalan sangat buruk baginya, sehingga sekarang dia terpaksa menipu warga asing agar datang ke Rusia sebagai pelajar atau turis, dan kemudian mengirim mereka ke garis depan. Kita tahu ini karena kesalahan komandan Rusia, serta video dari garis depan memperlihatkan pria asing yang diculik memohon diselamatkan. Sementara Putin berusaha mengatasi krisis ini, kerusuhan dalam negeri di Rusia mulai meledak. Setelah dia memenjarakan penyanyi remaja karena lagu anti perang, makin banyak remaja turun ke jalan bernyanyi sebagai solidaritas. Seorang anak bahkan memintanya secara langsung di televisi agar berhenti mengirim keluarganya ke perang. Inilah momen ketika Putin menyadari musuhnya bukanlah NATO, bukan Ukraina, tetapi rakyatnya sendiri. Semuanya dimulai dengan klip viral ini yang dipublikasikan beberapa bulan yang lalu. Klip ini menampilkan mahasiswa India yang menceritakan penculikan dan pemaksaan mereka bertempur untuk Rusia. Halo, kami semua datang ke Rusia untuk merayakan Tahun Baru, dan kami bertemu dengan seorang agen di sini. Dia mengajak kami berkeliling Rusia. Dan kemudian dia memberitahu kami bahwa dia akan membawa kami semua ke Belarus, bahwa dia akan mengajak kami berkeliling di sana dan membawa kami kembali. Dan dia membawa kami ke Belarus. Kami tidak tahu bahwa visa diperlukan di sana. Dia hanya membawa kami begitu saja. Dan setelah sampai di sana, dia mulai menuntut uang dari kami. Maksudnya uang yang sudah dia minta sebelumnya. Kami sudah memberikannya, tapi dia menuntut uang lagi. Kami benar-benar tak punya uang. Dia meninggalkan kami di Metrakino Raya Belarus, lalu kami ditangkap polisi di sana. Polisi menangkap lalu menyerahkan kami ke tentara Rusia yang menahan kami di lokasi tak diketahui selama 3-4 hari. Mereka membawa seseorang yang bisa bahasa kami, lalu menyuruh kami bicara lewat telepon dan memberi syarat. Kalian semua akan dipenjara selama 10 tahun atau tanda tangani kontrak dengan kami di mana kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Poros kalian akan diberi sebuah sebuah memasak atau sopir. Silakan tanda tangani kontrak dengan kami. Jadi kami menandatangani kontrak itu. Kontrak itu dalam bahasa mereka, kami tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Dan setelah itu mereka menempatkan kami di pusat pelatihan. Di sana kami baru tahu bahwa kami telah ditipu. Mereka telah merekrut kami ke dalam tentara. Kami dilatih di sana. Setelah memberikan pelatihan kepada kami ditinggalkan di sini di Ukraina. Di Ukraina bersama kami, teman-teman kami yang bersama kami. Mereka telah ditempatkan di garis depan. Kami juga punya teman-teman lain bersama kami. Kami bertujuh diberitahu akan segera dikirim ke garis depan dalam 1 atau 2 hari untuk bertempur dalam perang. Kami people benar-benar tidak siap perang. Tak satu pun dari kami tahu cara memegang senjata, tapi mereka ingin kami di garis depan. Kami berharap kedutaan besar India dan pemerintah India akan membawa kami semua keluar dari sini. Saya dari kedutaan dan pemerintah India. Klip ini dibatalkan meski sudah jutaan kali tayang di media dan media sosial India. Tentu saja, Putin tidak menyukai hal itu. Setiap kali menculik warga negara asing, dia selalu tegas pada para komandannya. Jangan biarkan orang-orang ini mendapatkan akses ke telepon. Tapi seperti yang kalian lihat dari cuplikan itu, ada seorang komandan di sini yang lalai. Bagi para komandan Rusia, perang ini bukan hal baru. Namun, situasi Rusia malah memburuk setelahnya. Seorang siswa di video itu tewas keesokan harinya. Keluarganya mengatakan dia tidak tahu apa yang ditandatanganinya saat menandatangani kontrak dengan tentara Rusia. Penerjemah Rusia dokumen ini ke orang India sebenarnya berbohong tentang segalanya. Lalu orang India itu menandatanganinya, percaya bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda, hanya untuk dikirim ke zona perang keesokan harinya. Keluarga almarhum secara terbuka meminta pemerintah India memulangkan warga India lain yang tertipu untuk bertempur demi invasi Putin yang tak masuk akal. Mereka mengajukan permohonan ini secara terbuka karena Rusia menjalankan jaringan perdagangan manusia di India, Irak, Yaman, Brasil, Argentina, Kuba, serta banyak negara Afrika. Rusia menargetkan warga asing ini di media sosial,
Lalu dengan bantuan agen lokal, mereka mengundang mereka ke Rusia untuk bekerja. Begitu orang-orang ini tiba di Rusia, paspor mereka langsung disita dan mereka dikirim ke garis depan tanpa pelatihan apapun. Saat berita ini dipublikasikan, pemerintah India tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi mereka mengangkat masalah ini langsung kepada Putin dan meminta bantuannya untuk memulangkan semua warga India yang telah ditipu untuk ikut berperang dalam invasi ini. Seperti yang diduga, Putin berjanji kepada India bahwa dia akan melakukan hal itu. Sekarang, lihatlah data pada artikel tersebut. Itu terjadi tahun lalu, dan coba tebak, Putin tidak menepati janjinya. Menurut saya, India bisa bertanya ke Ukraina soal kepercayaan pada janji Rusia. Sekarang, pemerintah India, bahkan media India, menyarankan warga India untuk menjauh dari tentara Rusia. Jangan tanda tangani yang tidak kamu pahami. Lihat laporan bulan lalu ini. Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India sedang berkomunikasi dengan otoritas Rusia di Moskow dan New Delhi, serta meminta otoritas Rusia untuk membebaskan warga negaranya. Praktik ini harus dihentikan. Pejabat EMA juga menyatakan pemerintah berkomunikasi dengan keluarga warga India yang terdampak. Mereka dua memperingatkan warga India untuk tidak menerima tawaran bergabung dengan tentara Rusia. Hal ini terjadi setelah dua pria India yang dikutip oleh publikasi tersebut mengklaim bahwa mereka dibujuk ke Rusia dengan dalih pekerjaan konstruksi, namun justru ditempatkan di zona konflik. Seperti yang saya katakan, laporan itu dari bulan lalu, dan pada 4 November 2 hari lalu, situasi makin memanas di dalam India. Protes meletus akibat penipuan dan kematian mahasiswa India yang ditipu untuk berperang dalam perang Putin. Keluarga mahasiswa turun ke jalan, menuntut pemerintah memulangkan orang tercinta mereka. Mereka secara terbuka meminta Putin menghentikan pembunuhan warga India tak bersalah. Salah satu keluarga membenarkan 2 mahasiswa tewas, namun jenazah mereka belum dikembalikan. Sekarang kami punya lebih banyak detail tentang kejadian ini, karena salah satu mahasiswa yang bersama kelompok ini tahu persis apa yang terjadi, dan dia baru-baru ini memberikan wawancara. Berikut adalah detailnya. Aku sudah sering mati, saudara. Tidak, di sana, bro. Ya. Banyak yang mati di sana, bro. Memang parah. Kamu tinggal di lubang perlindungan lalu menyerang sebagai infanteri. Keadaan di sana sangat buruk. Ya, temanku menandatangani kontrak dan 10 hari setelahnya langsung selesai. Dia yang meninggal. 3 sampai 5 orang lagi menandatangani kontrak itu. Tidak, aku tidak tahu di mana dia. Kemana? Katakan situ. Yang tubuh tidak ada tubuh. Semuanya buruk di Pokrovsk. Teman saya meninggal di sana, di Pokrovsk. Baru-baru ini, sebulan yang lalu, dia adalah seorang penyerang. Menggali lubang perlindungan dan tinggal di sana. Dan dia tiba di Moskwa sebagai pihak mahasiswa dan beli di sana bahwa menandatangani kontrak mendapat 2 juta rubel. $24.600. Ya, dia berusia ada 24 atau 25 tahun. Dia 25 tahun masih muda. 25 atau 26 tahun. Dia adalah pria muda. Pemerintah India seharusnya sadar bahwa Rusia sebenarnya tidak peduli dengan warga India. Jadi, jelas bukan ide yang baik jika India membeli minyak Rusia dan mendanai invasi Putin yang tidak masuk akal. Untungnya, India adalah demokrasi, tidak seperti Rusia. Jadi lebih banyak orang tahu tindakan Rusia. Semakin banyak tekanan yang diberikan kepada pemerintah India untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang semua ini. Sekarang, sejujurnya Putin tidak peduli dengan protes-protes yang terjadi di India ini, tapi dia khawatir dengan apa yang terjadi di dalam Rusia. Seperti yang Anda lihat di layar, semakin banyak musisi muda turun ke jalan dan bernyanyi sebagai protes setelah Putin menangkap seorang penyanyi muda. Kami sudah membahas cerita ini, jadi pastikan tonton videonya untuk info lebih lanjut. Namun, protes ini masih terus berlangsung di dalam Rusia, dan hanya berdasarkan video yang bisa kita lihat, jumlah pesertanya jelas semakin bertambah. Saya menyebut jumlahnya bertambah karena hanya berdasarkan video,
tanpa data resmi dari Putin atau pejabat Rusia. Jadi kita harus menebak dari cuplikan-cuplikan video itu, tapi alasan utama protes ini masih terus berlangsung adalah karena penyanyi aslinya 18 tahun masih ditahan. Dia ditangkap pada Oktober karena menyanyikan lagu anti perang dan dinyatakan bersalah atas protes tanpa izin. Karena hal ini, dia dihukum 14 hari penjara oleh pengadilan Rusia. Namun begitu dia selesai menjalani hukumannya dan keluar dari penjara, dia langsung ditangkap lagi. Kali ini, dia dinyatakan bersalah karena mendiskreditkan tentara. Ini terjadi pada tanggal 28 Oktober. Dia tidak dijatuhi hukuman atas vonis bersalah ini, tetapi dia masih tetap di penjara. Saya tidak tahu artinya karena saya bukan ahli hukum Rusia dan yakin hukum di sana sering berubah sesuai suasana hati Putin. Tapi ini jelas, bukan situasi yang baik untuk dijalani, apalagi sebagai seorang yang berusia 18 tahun. Dan saya ingin memperjelas untuk semua orang yang belum paham. Dia ditangkap hanya karena menyanyikan sebuah lagu, itu saja, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Bahkan orang Rusia pun mulai menyadari betapa gilanya hal ini terdengar. Dan itulah mengapa semakin banyak penolakan yang kita lihat terhadap penangkapan ini. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang dilakukan Putin saat ini? Nah, kalau kalian menebak bahwa dia semakin memperkuat rezim otoriternya, kalian benar sekali. Karena sekarang dia menangkap orang hanya karena memakai pin yang mirip dengan bendera Ukraina. Lihat ini. Mereka membawamu kemana? Ke pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilan Vyborski. Ke pengadilan distrik Vyborski? Ya, di distrik Vyborski, pengadilan distrik Vyborski. Kamu yakin semuanya baik? Semuanya baik, terima kasih, semoga sukses. Sekarang, untuk semua kejahatan perangnya, saya cukup yakin bahwa Putin masih seorang manusia. Jadi itu seharusnya berarti dia tidak menyakiti anak-anak. Kan setidaknya 2 orang tewas termasuk kedua anak-anak setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah rencana pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin gagal dan Gedung Putih menjatuhkan sanksi baru pada Moskow. Oke, mungkin seharusnya dikatakan dia tidak menyakiti anak-anak Rusia. Tapi saya rasa aturan itu juga akan segera dia ubah. Seorang anak Rusia di televisi langsung baru saja menanyakan pertanyaan yang saya yakin tak ada jurnalis Rusia berani menanyakannya. Coba dengarkan saja. Siapa namamu? Kira, Kira, ada apa yang kamu berikan padaku? boneka Cheborashka, beberapa buku catatan, dan termos dari Komite Keluarga Prajurit Tanah Air. Dan apa yang ingin kamu aku berikan? Pamanku kini di garis depan, terluka di lengan. Ia dirawat di rumah sakit tapi tidak mendapat pengobatan. Sekarang dia sedang menjalankan misi. Aku ingin dia dipindahkan ke rumah sakit terbaik di Rusia. Kami akan menemukannya. Baik. Anton Fashura. Kami pasti akan menemukannya. Terima kasih sudah mengingatnya. Bagus sekali, Kira. Sekarang, jika Anda adalah seseorang yang belum mengikuti protes-protes yang terjadi di dalam Rusia, atau jika Anda seseorang yang hanya ingin informasi terbaru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mulai kemarin, kami baru saja menulis artikel Substack yang mendetail tentang seluruh situasi ini. Artikel ini berisi lebih banyak info dari video terakhir kami seminggu lalu. Pastikan untuk membacanya. Itu adalah tautan pertama di deskripsi. Dan jika Anda suka membaca berita, silakan ikuti kami di Substack. Nama saya Sam dan sampai jumpa di lain waktu.